Akhirnya bukan nih. Ya mungkin kita sekilas info dulu karena kemarin 2 hari yang lalu mungkin ya si Poka ternyata dijual dan jaket Hinata Ansai dijual, which mean SNF sepertinya kekurangan dana buat Tokyo Dome gitu ya. Dan Poka berapa? 2,5 juta ya? Iya 2,5. Gila, 2,5 juta dapat dapat apaan itu anjir? Jaket Hinata Ansai yang full set berapa? 5 sampai 6 juta. Dan yang lokal aja, titip lokal tidak membuka kloter gitu karena dia juga mikir siapa yang mau beli anjir. Oke, itu sekilas info. Sekarang kita lanjut ngomongin kemerdekaan Hinata. Menurut gue sih ya, gue sih kaget ya waktu pas kemarin ini 3 tahun yang lalu di announce tuh. Kebetulan kita lagi kelas akuntansi, terus tiba-tiba gue lagi ngikutin apa sih itu live tweetnya Too Much Idea ya, tiba-tiba ganti nama gitu kan ya. Gue kaget dong, kayak gue jadi main HP, terus gue harus mau nggak mau merayakan kemerdekaannya Hinata Zaka di luar gara-gara gue diusir gitu dari kelas gara-gara main HP. Cuman walaupun hari itu gue jadi dihitung absen padahal gue udah kerjain macam-macam, gue tetap bisa dibilang tuh hari bahagia banget sih. Gue benar-benar ada air mata sih, gue menetes. Akhirnya apa ya, ngelihatnya kayak anak-anak gue usaha 3 tahun gitu, berasa kayak ngelihat ini sih anak-anak produs ya yang udah capek-capek tuh, terus akhirnya mereka debut gitu. Ada nggak yang kayak ngerasa gila gitu ngelihat akhirnya mereka debut gitu? Siapa nih fans lama boleh speak up nih? Gue fans baru. Anak kemarin sore saya. Padahal gue sebenarnya waktu itu juga baru berapa bulan. Gak tahu sih kalau misalnya fans lama, gue gak kebayang kalau misalnya fans lama rasanya gimana gitu. Gue aja yang baru beberapa bulan demen Hiragana udah aja. Udah ke-feel gitu ya. Karena gue udah ngeliat sepak terjang mereka juga gitu. Apalagi yang ngikutin dari awal, ada gak yang ngikutin dari awal gitu mungkin? Bang Amon gimana Bang Amon? Waktu mereka umumin itu ya press conference itu, waktu itu kebetulan gue kan baru resign kerja, jadi gue agak sedikit nganggur. Agak privacy semua ya. Agak nganggur. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Sebenarnya gue juga baru tahu nih kalau si TBS tuh juga baru saat itu juga baru beberapa bulan ngikutin Hiragana ya. Jadi kanji dulu. Ya, gue sebenarnya dulu gimana ya? Jadi kayak sebenarnya memang rumor-rumor emang feeling-feelingnya sih kayaknya bakal didebutin gitu kan. Jadi ada bau-baunya lah gitu. Kita sih udah ngerasa gitu kayaknya bakal didebutin nih gitu kan. Udah ada panitia kemerdekaan gitu ya. Iya. Nah, terus yang pada saat gue nonton live-nya itu banyak banget kan persnya itu. Wah, gue bilang ini mah bukan main-main, ini pasti debut gitu kan. Tapi yang sebenarnya nggak gue sangka itu adalah mereka ganti nama. Itu aja sih yang surprising news, itu mereka ganti nama. Tapi kayak aneh aja nggak sih kalau nggak ganti? Masa ada 2 Keyaki? Nah, iya sih. Cuman surprising cara mereka mensurprise membernya itu sih bagus. Jadi kayak dikasih surat itu segala macam, jadi kelihatan langsung ternyata diganti nama, jadi mereka jadi salah satu subgroup Sakamichi gitu. Itu sih menurut gue cukup, waktu itu gue lihat cukup mengharukan lah gitu kan. Oke lah gitu kan, maksudnya akhirnya mereka berhasil gitu. Karena kalau gue dari dulu ngelihat mereka tuh memang complete package gitu ya. Sebagai seorang idol tuh mereka tuh complete package. Belum
belum kena exposure aja yang banyak. Mereka belum. Tapi kalau mereka nggak digituin sih, maksudnya nggak dari bawah sih, mereka sih nggak tahu mereka powernya itu di mana. Dia harus Justru karena dijajah mereka dulu dari gitu ya. bawah, karena mereka dari bawah mereka jadi tahu mereka kelebihannya apa. Ya nggak apa-apa lah, pengen tahu nih dari yang emang sesepuhnya ini kayak gimana sih gitu kan, kita juga pengen tahu gitu. Ini ke record belum? Eh, Oh, udah. gue pertama ngikutin dulu kan dari Keaki. Kalau nggak salah zaman Ukewao ya. Oh, Itu lagu udah terkutuk mulai itu. ngikut Keaki kan, ngikutin terus lama-kelamaan kok jujur agak Ya Allah, NG lagi nih. iya Lanjut dulu, lanjut Iya. dulu. iya itu kan ya Buang apa tuh, men? jujur aja sih. Buang puyuh. Hmm? Buang puyuh. Dan ya Oke, terus oke, gue oke. ngikutin Hiragana Oshi dari episode 1 itu udah ngikutin gue. Terus Mantap, Berarti mantap. sesepuh juga dong. tapi kan nggak anu Bang, nggak istilahnya apa ya, nggak terlalu ngikutin di sosmed lah, ngikutinnya cuma ya lihat Gana Oshi, lihat konser gitu doang, nggak pernah sosialisasi lah. Oh, Sosialisasi. tapi kan itu Iya. Tetap fans lama udah sih. itu loh. Udah lama loh. Kan Pilar. Iya udah lama lah. Oh. Iya. Fans Ya tapi zaman saya kan nggak penjajahan. berpengaruh di anunya, di fanbase-nya lah istilahnya, nggak berpengaruh sama sekali, nggak ada kontribusi. Oke. Coba Ya, itu dari apa namanya? Apalagi nih yang selain Hiragana Oshi gitu. Pas ini Ya. aja deh, langsung Ya, pas pas- kemerdekaan aja gimana? Nah pas kemerdekaan itu kan kalau nggak salah ya ini ya, dulu tuh rumornya tuh dibikinin single kalau nggak salah, Ah iya, di Awalnya. single dulu beritanya. dibikinin single, terus pas hari H itu adalah beberapa yang bilang mau debut, tapi lebih banyak yang nggak percaya, jujur kayaknya sih. Karena SNF dari dulu udah ngebadut ya, makanya orang nggak percaya duluan. Iya masalahnya ya udah skeptis duluan sih sama sana. Nah itu pas di apa itu umumin hari H itu, jujur seneng banget. Tapi Seneng dikeluarin banget. nggak? Dikeluarin dari kelas nggak kayak Mbak TBS? Oh saya kan teladan ini. Oh, teladan. Iya. Jangan gurunya iya. yang Beda ngeluarin Mbak sama- TBS. Waduh. Wah, no comment kali itu. Berarti bener. Wait a minute. Who are you? Kalau dari gue, kalau dari gue sendiri itu sebenarnya kalau mungkin pada 2018 Mama Japanese Girl Running, gue dari situ sih taunya Hinata Hiragana dulu tuh. Oh, yang viral itu, yang viral di Iya, Twitter. viral. Trending. Habis itu juga masuk di meme juga kan. Aduh, gue akhirnya kepikiran ngeliat lah. Oh, ya orang-orang gitu doang. Orang-orangnya itulah. Oke, gue lihat yang Keakinya sendiri. Ya udah. Gue sebenarnya waktu itu emang lagi nggak ngikutin Sakimiki juga waktu itu, karena gue emang lagi dulu tuh bener-bener fokus kuliah dengan banyak laprak dan kawan-kawan lah istilahnya. Udah cukup tua ya Bang, dulu udah kuliah. Sama Bang, sama. Oh sorry. Sorry, ini umur jadi NG ya di sini ya, jadi not good ya. Iya, enggak, santai aja di rumah. Oke, lanjut. Santai Bang, dua-dua. Bang, oke. Pas juga abis itu gue tahu tuh banyak juga tuh yang di Twitter juga yang ngomongin gituan, soalnya masih nyampur gue antara yang Nogi sama Keaki waktu itu tuh. Tiba-tiba nge-tweet gitu, ada yang berubah gitu, Hiragana jadi Hinata. Gue kaget, hah, ganti, ada apaan nih? Udah setelah itu udah lewat, gue udah lulus, gue mulai tuh nyari-nyari lagi tuh lagu-lagu Hinata, kayaknya ada enak-enak semua nih. Gue lihat lagi, ada yang nggak cocok sama telinga gue, ada yang cocok. Ya udah, yang cocok gue puterin terus-terusan.
enak juga nih. Ya udah gue lihat apa aja yang mereka punya, Remind, habis itu habis itu apalagi Dasada, habis itu gue lihat pas gue lihat juga ternyata mereka punya variety show sendiri gitu kan. Yang pertama sih gue ngelihatnya yang kayak Bingo 4 yang mereka punya sendiri lah ya untuk menguasai hiragana. gitu karena katanya si sisternya udah nggak niat di situ, nggak mau, jadi dikasih aja sama adeknya. Nah di situ kan udah gue lihat wah, lumayan lucu nih orangnya nih. Gue lihat lagi ke Hiragana sih episode pertama, anjir lah. Emang yang sebelahnya nggak lucu bang? Seru juga nih anak pada parah semua, MC-nya parah ya, nyambung lah udah. Ya udah gue lihat makin lama makin suka gue sampai sekarang. Oke. Lanjut aja deh sekarang ke yang punya room ini. Gimana Bang Raga? Pada saat itu Anda sedang pada saat itu. Yap. Betul. Jadi kalau gua tuh kalau di saat hari kemerdekaan itu sebenarnya gua nggak tahu ya. Jadi kan kalau yang lain kayak udah tahu tuh ya ada hari kemerdekaan itu. Nah, kalau gue itu masuknya itu dari jalur kakaknya. Gue tuh dulu suka, nggak dulu ya. Sekarang pun gue juga suka lagu-lagu kayak Kizaka. Gue tuh kayak kakaknya yang mana nih? Tadi udah disebut Pak. Oh udah. Gue tuh emang suka banget lah dengan lagunya kayak Kizaka. Ini kan dari gue tuh awalnya tuh sama sekali bukan idol otaku gitu ya. Bukan fans idol lah pokoknya. Terus ngeliat Keyaki ini sangat keren gitu ya. Terus gue tertarik dengan Kuroi Hutsuchi. Gue mendalami Keyaki, tiba-tiba muncullah klip Hiragana Oshi gitu kan. Nah, ini gue kayak oke, ini mereka ini siapa gitu ya. Itu di saat ya pokoknya di masa-masa sebelum hari kemerdekaan lah mas. Nah, terus pas ngeliat itu ada satu idol ini, satu member yang gue tuh menarik gitu, badannya kecil, rambutnya pendek, terus bisa juggling rifle gitu. Gue kayak wah ini unik banget. Anda pedofil ya? Nggak lolicon dong, umurnya udah tua gitu kan, udah cukup umur. Terus ya udah aman. Gue mendalami ini dia siapa, ini kenapa, ini siapa, dari mana, terus tahu ya ternyata ini dari Hiragana Keyaki Higashi Muramei. Nah terus nggak lama setelah itu tiba-tiba gue kaget, nggak kaget juga sih pokoknya. Oh mereka ganti nama gitu, mereka ternyata ganti nama. Nah di situ gue barulah di hari kemerdekaan itu jadi gue menjadi fans yang di waktu yang tepat, di saat yang tepat, anjay. Begitu aja. Dimana tidak ada kesedihan yang banyak ya. Iya. Cuman di situ gue merasa bersalah gitu, kayak kok coba gue kenapa gitu? Karena gue tuh kayak coba gue udah ngidolin mereka dari awal gitu. Gue tuh kayak setelah gue tahu perjuangan mereka tuh gue kayak wah gue harus pengen juga ada di situ gitu, membantu mereka atau mensupport mereka gitu lah. Gitu aja sih kalau gue. Tapi kan lu dulu dari Keyaki ya? Berarti dari kalau Keyaki gue casual listener sih, biasa aja kayak ya. Gak ngikutin banget sampai dalam ya. Cuman gue sempet lah awal-awal tuh gue kan ngeliatin Keyaki terus ada ya kalau di YouTube kan biasanya ada rekomennya Happy Aura nih. Gue kayak oke, Happy Aura nih kayak apa gitu kan. Set nonton bosen banget gue gitu loh. Awal tuh gitu lah tuh. Waduh. Idol ya ini mah kayak yang lain juga kayak gini gitu kan. Gue awalnya agak plain gitu ya. Ya udah gitu. Kan kalau Keyaki kan sangat gue juga setuju sih kalau dibandingin itu emang jauh sih Bang. Sama Bang, sama. Kita tidak murah di sini ya, kita tidak murah ya. Jujur lagu Hiragana yang bagus menurutku mulai Kitai Shitenai Jibun. Itu kan emang udah didedikasikan buat Hiragana, bukan sisaan. Iya sih. Wow. Omei gimana Omei? Halo Omei. Passwordnya Omei. Saya fans baru. Waktu itu lagi ngapain Omei? 2020. Oke. Lagi ngapain pada saat mereka ngumumin kemerdekaan itu, proklamasi?
daftar sekolah. Aduh, saya masih Aduh, Babat. Oke. Babat bercanda mulu. masih itu ya, masih jadi fans 48. Oh, oke, hasil Dari murtatan. 48. Nah, Ini kan Sebenarnya nggak jauh udah beda nih sama Bang Faiz gitu ya, hasil murtatan dari sebelah juga. Anjir. Kayaknya hasil Iya, betul, murtatan sama. banyak deh. Oh iya, iya juga sih benar. Gue juga sih. Coba gimana Umay? Tadi mau lanjut? Apa lanjut apa? Ya gimana gitu perasaannya pas ngikutin terus tiba-tiba tahu oh mereka ternyata strugglingnya dulu HS-nya sepi banget gitu, terus tiba-tiba merdeka sampai sekarang. Oh, dari awal kenal Hinata Zaka aja ya. Ya, Ya, nggak boleh, sejauh boleh. itu Dari- juga maksudnya. Nggak. Ini aja lah secara general aja pas begitu tahu perjuangan mereka gimana. Nyesel sih nggak ngikutin dari dulu. Oke, banyak penyesalan ternyata di malam ini ya. Karena kan gue ngidol juga udah lumayan gitu lah. Sepuh. Jadi kayak kenapa nggak kenal mereka dari dulu gitu. Oke, bisa dipahami sih ini. Oh, ini Apollo Bread kayaknya udah mau ngomong nih. Coba Apollo Bread bisa bersuara. Oh ya, ini suaranya kedengaran nggak sih? Masuk Pak Eko. Dengeran. Mau masuk? Kalau aku sih itu ya, mulai itu Japanese running jauh juga. Oke, jadi Itu trending. mulai suka deket-deket itu sih, nggak pas itu sebelumnya itu kan udah ada apa ya promosinya Mama gitu ya. Jadi sering lihat aja gitu kan. Si Iklan. Mirai nih kan Mbak Roti. Nah itu Roti. dia tuh kayak lucu aja gitu, lucu terus habis itu kok kayak depresi gitu. Mukanya lebih depresi sebelahnya ya. Ya. Mengarahkan lagi. Nah terus itu udah apa ya suka-suka gitulah, suka nontonin lah Remind yang ada Chonaya atau di parkiran gitu. Happy parkiran. Shootnya itu beneran di parkiran terus apa ya? Filter kuning. Jangan lupa. Filternya kuning gitu sampai ada fans yang apa ngedit biar filternya jadi putih. Biasa. Oh, ada kan satu tuh. Terus waktu pengumuman kemerdekaannya itu kebetulan lagi di kelas sih. Di kelas itu kan nonton showroomnya mereka. Nah, HP-nya ditaruh di Pada kaki. tidak berbakti kepada guru ya, pada main HP Ya gitu di gimana kelas. ya, soalnya itu udah apa ya, jam-jam sebelumnya itu udah ada rumor gitu kan, rumornya bakal single baru terus pisah gitu, apa namanya, cerai. Ayo. Cerai sama si Aduh. Anji gitu. Lebih bagus memisahkan diri sih dibandingkan cerai ya. Itu cerai lebih memancing sih. Ya gitu lah. Terus habis itu selanjutnya ya lanjut ngidol itu Matahari, jadi Matahari Ohisama gitu. Terus sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Oke, ini kayaknya yang belum bersuara Bang Faiz nih. Bang Faiz selaku sepuh dari NGT gimana? Waduh. Tiba-tiba ngikutin Ohisama. Gimana ya kalau gua tuh dari sebenarnya gua nggak ngikutin dari hiragana ya, dari Sorry gimana Sauria, di- gua mute dulu ya. Soalnya Ya, banyak suara-suara apa tuh, noise yang lagi. masuk. Lanjut Bang Faiz. Kalau gue sih gue nggak ngikutin dari hiragana ya, bahkan gue gue dulu tuh gue belum tahu banget kayak 46 itu seperti apa hiragana, bahkan gue nggak tahu juga apa sih bedanya kanji sama hiragana itu apa sih perbedaannya, gue belum tahu itu kan, karena dulu gue masih pure banget sama NGT kan. Habis itu nah itu gue taunya itu pas udah jadi Hinata Zaka tuh, pas udah jadi Hinata Zaka gue mulai awalnya kan gue kan ngikut Nogi dulu. Terus gue mulai cari tahu juga tuh kayak gimana, mas itu gimana, apa Hinata Zaka seperti apa. Nah, gue
nonton Dasada pertama tuh. Itu seru banget. Ya, sih. itu drama masih juga. Wah, ini kayaknya potensial banget, asik semua. Image-nya masih bagus di situ Nah, ya, itu sih kalau member-member gua. ya, Dasada. Iya, masih Wangi-wangi. sangat bagus banget itu. Gua awal suka Hinata Zaka dari situ tuh. Wangi-wangi. Naonya lagi hiatus, Bapak tidak wangi. Tidak ada itu wangi-wangi, tidak kedengeran, tidak kelihatan. Aduh, sampai depres saya. Oke. Ini kayaknya udah semua gitu ya. Ini perlu dari gua apa enggak nih? Perlu lah. Palanya. Oh, saya kan fans baru gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi aja gue Boleh. fans baru disuruh ngomong. Tapi harus difilter ya kak. Oke. Oh, ini kayaknya Apple Bread terlalu ini sama saya ya. Iya, Terlalu sorry, ngeri gitu ya. sorry. Oke, mungkin bisa ini aja ya kalau bentar, saya lupa masih di mute nih. Bang Sauria kalau bisa langsung ngomong aja, langsung apa namanya? Menanggapi gitu ya. Soalnya gue tuh pas 2019 tuh masih ngidol Nogi banget ya. Pas Hinata diumumin tuh kayak oh ya udah gitu. Akhirnya Hiragana dapet yang mereka ada serve gitu. Kan gue juga tahu dulu Hiragana tuh kayak nggak di-expose banget, kayak ya udah kayak cuma undergroup doang, bahkan undergroup yang tidak bisa masuk Senbatsu itu kan lebih parah daripada undernya Nogi. Kalau misalkan kita lihat bahasanya under di Nogi kan udah kayak under gitu bawahnya, sedangkan under Nogi dapat bisa Senbatsu, dapat konser, sedangkan Hiragana ya dapatnya sisaan. Dan di 2019 tuh kayak oh ya udah it's a good news gitu ya, walaupun di Indo tuh pada saat itu juga yang Hinata masih dikit banget. Jadi dulu gue tuh pernah gathering ya yang Sakamichian gitu, itu yang fans Hinata kayak cuma 3 biji apa 4 biji gitu, karena itu kayak baru 3 bulan mereka habis debut gitu sih. Tapi itu bukan apa? Itu kayak salah satunya TBS deh. Kayaknya tidak ikut. Kayak Mbak TBS tidak ikut di Japan itu. Sudahlah. Kok saya jadi ke sana. Tidak mau menyebutkan lagi itu komunitas. Yang mulai ngefans waktu zaman Mama ya. Oh iya. Itu ada yang itu mungkin tahu atau gimana nggak, bahwa abis dari Mama tuh mereka harus langsung balik lagi ke Budokan. Wih, gue nggak tahu yang itu. Pernah dengar sih, karena emang lagi dikejar konser juga kan. Iya, jadi kalau menurut gue sih itu salah satu yang mungkin bisa dibilang best moment ya. Mereka sibuk banget di situ sih. Gua gimana lagi mau persiapan Budokan, terus terbang mereka Korea, diundang Korea terus harus balik lagi gitu kan. Dua-duanya full Kayaknya- team lagi kan. Oh iya, full team lagi. Kagak ada yang pingsan. Nah iya itu dia. Kalau pingsan di Kohaku 2020 itu. Oke, mungkin udah dapat semua impresi gitu ya. Ini juga lumayan banyak yang hadir dibandingkan podcast yang biasa. Jadi ada pandangan dari fans baru, ada yang udah sepuh banget gitu dari ngikutin dari Hiragana walaupun belum lama. Itu kan kayak beda pandang gitu. Dari gue sendiri juga yang fans baru ya berarti ngikutinnya telat gitu. Jadi kayak ngebaca sejarah. Oke, mungkin gitu aja buat podcast kali ini. See you guys next time. Stay ngidol. Stay tubir. Kok nggak ada anjing hilang goblok.